Shalom, bersyukur pada hari ini bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar.
kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ya Yesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan pada saat ini kami beribadah secara online Tuhan, tapi tidak mematahkan semangat kami Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sekalipun pada hari ini kita beribadah secara online, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk memuji Dia. Ketika kita punya Allah yang benar, ketika kita menyembah Allah yang benar, kita akan punya masa depan yang luar biasa di dalamnya. Mari kita angkat pujian kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Ku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan
Benar Tuhan, seperti pujian tadi Tuhan, kami mau tetap fokus Tuhan. Kami mau berlari kepadamu saja Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau tetap Tuhan mengiring Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami mau angkat pujian kami. Kami mau naikkan pujian kami, kita mau katakan, kami mau melayanimu, kami mau mengasihimu lebih lagi Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap
Ya Tuhan, saat ini janji-Mu kami pegang teguh sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah yang teramat baik buat kami. Kami telah memuji memuliakan nama Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang penuh dengan kuasa, mujizat, dan hikmat. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk sesuai dengan janji-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema kita untuk triwulan ketiga saat ini adalah reward. Ya. Diambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26 bagian B. Ya. Selama 3 bulan ini kita masih berbicara mengenai reward sampai dengan minggu terakhir pada bulan September nanti. Dan subtema pada saat ini adalah praise from God. Praise from God. Pujian dari Allah. Bapak Ibu, bicara soal pujian, biasanya yang kita tahu, orang itu akan memuji Allahnya. Praise the Lord, ya. Semua orang memuji Allahnya. Pujian datang dari kita untuk Tuhan, Allah kita itu. Tapi hari ini atau saat ini, saya akan sampaikan tentang pujian yang datang dari Allah. Pujian yang datang dari Allah. Nah, bagaimana itu mungkin? Kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama dalam surat 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5 di bawah judul perikop Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ayat pertama berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ayat 4 berkata, sebab memang tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ayat 5 berkata, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, nas kita pada ayat kelima berkata, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tiap orang, ya, tidak dikatakan dan mereka hamba-hambaku, hamba Tuhan, ya, pendeta yang sudah melayani dengan luar biasa misalnya. Tetapi tiap-tiap orang, termasuk saudara dan saya saat ini yang lagi mengikuti ibadah ini. Tiap-tiap orang siapapun akan menerima pujian dari Allah. Nah, seperti apa itu? Kita akan renungkan bersama.
Suatu saat, Bapak Ibu, ada sepasang utusan Injil senior yang telah melayani Tuhan selama 50 tahun di suatu daerah di Afrika, daerah yang terpencil. Dan dia dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat setelah masa pensiunnya. Jadi setelah masa pensiunnya, utusan atau penginjil itu akan kembali ke Amerika Serikat untuk memasuki masa pensiunnya. Nah, Bapak Ibu, namun ketika mereka tiba, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka layaknya seorang pahlawan yang pulang perang. Dalam benaknya dia berpikir, saya ini sudah melayani di Afrika, di daerah yang terpencil sekali. Saya sudah melakukan ini itu untuk Tuhan. Dan dia berpikir, setelah pulang nanti pasti orang-orang menyambut dengan gegap gempita. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Tetapi ketika mereka tiba di bandara, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka layaknya seorang pahlawan pulang perang. Tidak ada. Karena terjadi kesalahpahaman di kantor utusan Injil itu, sehingga tidak ada orang yang menyambutnya. Tak ada orang yang membantu membawakan barang-barang bawaannya, apalagi sampai mengantar ke rumah. Itu sebabnya dia sangat kecewa. Utusan Injil itu sangat kecewa, begitu kecewa. Dan dia mengeluh kepada istrinya. Dia berkata, setelah berpuluh-puluh tahun kita pergi, tak seorang pun peduli ketika kita kembali. Bapak Ibu, kepahitan yang dirasakan pria itu terus berkembang. Ketika mereka mulai menempati rumah baru mereka, istrinya yang telah muak dengan keluhannya setiap saat kepadanya. Akhirnya istrinya dia berkata kepada suaminya, dia katakan kepada suaminya, sudahlah, semua masalahmu itu bawa doa kepada Tuhan. Ceritakan pada Tuhan Yesus apa yang terjadi. Semua keluhanmu itu, masalahmu itu, katakan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Sang suami dia masuk ke kamar, ya, dan memberi waktunya untuk berdoa. Ini bedanya ya. Kalau anak-anak Tuhan itu seperti itu. Tidak perlu berteriak-teriak. Masuk kamar, firman Tuhan mengajarkan, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu di surga, di tempat yang maha tinggi. Jadi tidak perlu diperlihatkan semua orang bahwa kita ini lagi berseru kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia beberapa jam berada di kamar itu, dia penginjil itu keluar dengan wajah yang berseri-seri. Istrinya menjadi heran dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu sayangku? Ya. Kok kamu begitu gembira? Dan ia menjawab, aku berkata kepada Allah bahwa aku sudah pulang dan tak seorang pun yang peduli padaku. Lalu apa yang Allah katakan?
tanya istrinya. Dan Tuhan menjawab, dia berkata, kamu memang belum pulang ke rumah anakku, ke rumah yang abadi, ke rumah yang sejati. Bapak Ibu, mungkin kita, Anda dan saya pernah mengalami hal yang serupa, hal yang sama. Kita mungkin telah melayani selama bertahun-tahun kepada Tuhan di sebuah tempat di mana tak seorang pun yang memperhatikan atau memperdulikan kita. Ya, tidak ada seorang pun yang memperdulikan kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap setia? Bapak Ibu, dunia ini menghargai kesuksesan. Kalau ada orang datang dan masa-masa yang dilaluinya itu sukses, dunia menghargai kesuksesan. Tetapi Allah itu menghargai kesetiaan Anda. Allah tidak memperdulikan apakah Anda sukses melayani, tetapi apakah Anda setia untuk melayani kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu dan tidak pernah ngomong dengan Lina ya, yang pimpin puji-pujian tadi, soal melayani, kesetiaan melayani sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tetapi pujian yang dipilih tadi benar-benar pas dengan apa yang dalam pikiran saya. Bapak Ibu, dunia ini menghargai kesuksesan, tetapi Allah itu menghargai kesetiaan Anda. Saat ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Perihal apa yang kita renungkan. Praise from God. Pujian dari Allah. Yang pertama Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara saat ini. Yang pertama adalah sebagai hamba-hamba Kristus, kepadanya dipercaya rahasia Allah. Ayat pertama tadi dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini yang mempercayai adalah Allah, Tuhan semesta alam. Rahasianya tidak kepada semua orang dipercaya dan dapat kepercayaan dari Allah. Tetapi hamba-hamba yang setia, kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, saya kadang-kadang terheran-heran betapa dahsyat Engkau Tuhan semesta alam, Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau dapat dipercaya, ketika engkau setia, Allah itu mempercayakan rahasianya kepada engkau. Rahasia Allah dipercayakan kepada kita. Apalagi berkat-berkatnya. Sudah pasti diberkati. Enggak ada orang yang setia kepada Tuhan itu sampai terlunta-lunta, hutang sana, hutang sini. Pasti itu ada something wrong di situ. Tapi kalau hidupmu benar, saya pastikan
sebagai hamba Tuhan tidak mungkin sampai utang sana utang sini. Bahkan engkau memberi kepada orang yang berkekurangan. Itulah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, yang kedua, saya singkat karena waktu. Yang kedua, dituntut lebih dari yang lain di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, maka sudah selayaknya Tuhan itu menuntut kita lebih daripada apa yang orang lakukan. Nah, Bapak Ibu, dituntut lebih dari yang lain. Ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi ini adalah sesuatu yang saya anggap spesial. Ya. Spesial. Kalau kamu menjadi pengkhotbah yang spesial. Tuhan berikan hikmat terus. Tidak ada habis-habisnya. Kalau kamu menjadi worship leader, apa yang kamu nyanyikan itu bukan untuk kemuliaanmu. Tapi begitu engkau memuji Tuhan, orang merasa hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau engkau menjadi singer, engkau diurapi Tuhan. Kalau engkau main musik yang engkau mainkan itu memberkati banyak orang. Apapun yang engkau lakukan, visitasi, mendoakan orang sakit, mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, melayani Tuhan itu bukan sekedar loh. Tapi ada feedback balik, ada penghargaan, ada reward bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Rewardnya bukan dari gembala sidang, tetapi dari Tuhan langsung secara pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, orang yang melayani Tuhan itu ya menerima pujian dari Allah. Coba tolong Pak Harto bacakan 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa, ada reward, penghargaan dari Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam bacaan ayat yang terakhir ini. Dikatakan lewat firman Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan memuji kita, itu dahsyat. Apa saja yang engkau minta diberikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan segenap pemirsa yang saya kasihi, hari ini janganlah kita
pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebab Allah itu tahu persis apa yang sedang engkau alami saat ini. Tidak perlu kita mengeluh, karena manusia sekitarmu mungkin tidak memperhatikan engkau. Tetapi Allah di tempat yang maha tinggi, Dia sangat memperhatikan engkau. Walaupun apa yang engkau lakukan itu kecil sekali, tetapi engkau mendapat penghargaan dari Allah. Amin. Kita akan angkat pujian Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Untuk lawatan Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami. Untuk pengertian setiap kami akan firman. Betapa dahsyat reward penghargaan yang Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba yang setia. Pujian yang dari Tuhan, bagian yang tidak bisa terlewatkan. Kami tidak ingin dipuji oleh manusia, tetapi kami percaya Tuhan, pujian yang telah Tuhan berikan itu adalah segalanya buat kami. Kalau pujian yang Kau berikan, apalagi berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kami sangat percaya orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak sampai hidupnya terlunta-lunta. Kami sangat yakin Engkau Allah yang memeliharakan kami.
Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi belum pernah orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk Allah yang teramat baik buat kami. Tanamkan firman-Mu dalam relung hati kami yang paling dalam. Dan ingatkan kami selalu, sampai Engkau datang kembali, Engkau tetap Allah yang luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang terpapar virus, hamba-hamba Tuhan yang terpapar virus COVID-19. Jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bahwa Engkaulah Allah penyembuh bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk ibadah Minggu 22 Agustus 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Aristarkus Suharto. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19 masih menyebar, bagi jemaat diharapkan tetap mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Atau bisa disampaikan ke toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek, yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid test antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan membantu membiayai. Jemaat diharapkan tetap semangat dan membawa doa bagi bangsa dan negara. Demikian pengumuman, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Hosea. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati saat ini. Bersama setiap pemirsa yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan sertakan buat kami. Kami tetap berdoa dan terus membawa doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Kami terus berdoa dan bersyafaat, kiranya belas kasihan Tuhan akan menghentikan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai, memberkati kita dimanapun kita berada, segenap aktivitas usaha pekerjaan kita, disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.